nggak? Dapat tawaran gitu kelihatannya menarik, tapi harganya kok di bawah total biaya per unit. Bingung kan? Ini diterima apa enggak ya? Takut rugi gitu. Nah, itu dilema umum banget ya. Iya kan? Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih materinya dari bab 15 buku Key Management Ratios karya Chiran Walsh. Spesifik soal hubungan biaya, volume, sama harga. Betul, ini penting banget buat keputusan bisnis. Tujuannya, biar Anda punya cara pandang yang lebih strategis soal ini. Jadi nggak cuma, kaku lihat angka total biaya aja. Kita mau lihat gimana akuntansi biaya ini bisa jadi alat pinter buat ambil keputusan. Oke, siap kita bongkar. Siap. Kuncinya, pertama-tama kita mesti paham dulu ya jenis-jenis biaya itu sendiri. Tepat sekali. Yang paling dasar banget di bab ini tuh kita bedain antara biaya tetap, ya kayak sewa pabrik atau gaji staf admin gitulah, yang jumlahnya cenderung sama aja mau produksi banyak atau sedikit. Oke, itu fixed cost ya? Iya, fixed cost. Sama satu lagi, biaya variabel. Nah, ini yang berubah-ubah seiring volume. Contoh paling gampang, ya bahan baku per produk, atau mungkin komisi buat sales. Makin banyak jual, makin tinggi biaya variabelnya. Paham bedanya ini? Itu langkah pertama banget. Nah, ini nih bagian yang mulai jawab dilema di awal tadi kayaknya. Kalau kita udah bisa misahin biaya variabel, terus kita kurangkan dari harga jual per unit, Iya, kita dapat yang namanya kontribusi. kontribusi, jadi harga jual dikurangi biaya variabel per unit, angka inilah yang sebenarnya nyumbang buat nutupin si biaya tetap tadi. Dan baru setelah itu jadi profit. Bener banget. Jadi kalau angka kontribusinya ini positif, jual di bawah total biaya itu belum tentu rugi loh ya. Apalagi kalau kapasitas produksi kita masih nganggur gitu. Ini penting nih fokus ke kontribusi. Persis. Gampangnya gini, harga jual $200, biaya variabelnya $120. Berarti kontribusinya $80 per unit kan? Oke. Kalau Anda bisa jual 1.000 unit, ya total kontribusi yang terkumpul $80.000. Nah, $80.000 ini harus cukup dulu buat nutup semua biaya tetap Anda. Sewa, gaji tetap, macam-macam. Baru sisanya itu jadi laba. Dari situ kita juga bisa hitung titik impas atau break even point ya? Betul. Titik impas itu volume penjualan minimal, biar total kontribusi pas sama dengan total biaya tetap. Jadi, yang nggak untung, nggak rugi, posisi nol gitu. Ini penting buat tahu batas aman kita di mana. Ngomongin titik impas, ini ada kaitannya juga kan sama yang namanya leverage operasi, yang kadang bisa jadi agak berisiko gitu. Bener banget. Perusahaan yang struktur biayanya didominasi biaya tetap, itu punya leverage operasi yang tinggi. Maksudnya gimana tuh? Artinya gini, kalau penjualan naik sedikit aja, labanya bisa lompat tinggi banget. Tapi, hati-hati, sebaliknya juga berlaku. Kalau penjualan turun sedikit, labanya bisa anjlok drastis, bahkan jadi rugi. Wah, sensitif ya? Iya, ini nunjukin seberapa sensitif laba kita terhadap perubahan volume penjualan. Jadi, ini erat kaitannya sama struktur biaya dan ya tingkat resiko bisnis yang kita ambil. Ngelolanya mesti hati-hati. Oke, paham. Nah, tapi kan tadi kita ngomongin kontribusi per unit. Itu oke lah kalau produknya cuma satu jenis. Tapi Anda di rumah mungkin mikir, gimana kalau bisnis saya jualannya macam-macam? Beda harga, beda biaya variabel, kan repot ngitung satu-satu. Jualan atau CPS. CPS ya, itu gimana ngitungnya? Gampangnya, total kontribusi dari semua produk yang kejual dibagi sama total pendapatan penjualan, terus kali 100%, jadi hasilnya persentase. CPS ini ngasih gambaran profitabilitas keseluruhan bisnis Anda meskipun produknya campur aduk. Oke. Dan disinilah pentingnya bauran produk atau product mix kan? Kritis banget. Kayak yang digambarin di buku tuh, Anda mungkin udah capek target omset total nih. Tapi kalau komposisi penjualannya salah, misalnya kebanyakan jual produk yang CPS-nya rendah, terus produk yang CPS-nya tinggi malah kurang laku. Wah, itu labanya bisa meleset jauh. Bahkan bisa jadi rugi meskipun omset kelihatannya bagus. Jadi bukan cuma total penjualannya yang penting, tapi apa yang Anda jual itu juga ngaruh banget. Bener juga ya, komposisinya itu penting. Tapi ada satu lapisan lagi nih yang sering jadi penentu di lapangan, yaitu kendala kapasitas. Maksudnya? Ya, sumber daya kita kan pasti ada batasnya.
Entah itu jam mesin cuma bisa jalan sekian jam sehari, atau bahan baku tertentu lagi langka, atau bahkan ya simpel aja, gudangnya nggak cukup. Selalu ada bottleneck biasanya. Iya. Nah, ini jadi nimbulin pertanyaan strategis dong ya. Berarti kita harus selalu prioritasin produk yang CPS-nya paling tinggi gitu. Nah itu dia, belum tentu. Loh, kenapa? Karena saat ada kendala atau bottleneck, yang lebih relevan itu bukan cuma CPS per produk, tapi kontribusi per unit faktor pembatas itu. Contohnya gimana tuh? Misalnya faktor pembatasnya itu jam kerja mesin. Produk A, CPS-nya mungkin sedikit lebih rendah dari produk B. Tapi kalau produk A cuma butuh setengah jam mesin buat diproduksi, sementara produk B butuh 2 jam. Oh. Dalam sehari, dengan jam mesin yang terbatas, Anda mungkin bisa hasilin total kontribusi lebih banyak dari produk A, meskipun CPS per unitnya nggak setinggi produk B. Jadi kayak milih antara lari sprint cepet tapi boros energi, sama lari maraton yang stabil tapi efisien gitu ya. Pilihan tergantung jarak atau kapasitas yang kita punya. Analogi yang bagus. Fokusnya jadi ke efisiensi penggunaan sumber daya yang langka itu. Gimana caranya memaksimalkan hasil dari keterbatasan yang ada? Oke, jadi kesimpulan penting nih buat Anda yang dengerin. Membedah biaya tetap VS variabel, terus ngitung kontribusi baik per unit atau pakai CPS, paham soal titik impas dan leverage operasi, ngawasin bauran produk, dan yang penting banget, mikirin kendala kapasitas. Semua ini tuh alat bantu buat ambil keputusan harga dan volume yang lebih cerdas. Betul. Dengan pemahaman ini, Anda jadi nggak gampang kejebak sama angka total biaya yang kadang bisa nyesatin. Anda jadi lebih pede buat evaluasi pesanan khusus misalnya, atau nentuin harga promo, atau ngatur produksi pas sumber daya lagi terbatas. Intinya, ini memberdayakan Anda buat ambil keputusan yang lebih nguntungin. Sip. Terakhir nih, satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau ternyata biaya dan profitabilitas itu sebegitu dipengaruhinya oleh volume dan bauran produk lewat konsep kontribusi dan kendala tadi, seberapa jauh sih Anda bisa secara proaktif merancang profitabilitas bisnis Anda, bukan cuma pasif ngelaporin data historis aja? Jangan-jangan ada fleksibilitas lebih besar buat ngebentuk keuntungan daripada yang Anda kira selama ini.